Selamat siang, perkenalkan aku Reti, salah satu financial planner dari finansialku.com. Kita bisa menggunakan dana darurat. Nah, tapi alokasinya seperti apa nih, Mbak? Kira-kira kita bisa, misalnya tadi pandemi, diputus pekerjaan misalnya kayak gitu. Lalu kita punya darurat dan boleh menggunakan dana darurat itu. Tapi seberapa banyak sih yang boleh kita gunakan gitu, Mbak? Oke, jadi sebenarnya dana darurat itu kan kita harus simpan dulu gitu ya. Kurang lebih sekitar 6 kali pengeluaran untuk yang single gitu. Nah, harusnya dengan dana darurat ini kita bisa bertahan selama 6 bulan sampai kita bisa dapat penghasilan lagi. Cuman logikanya harusnya kita nggak pengen dong lama-lama nggak dapat penghasilan gitu ya. Jadi Ya, sebisa mungkin dana darurat itu dipakai sebijak-bijaknya gitu. Karena apa? Ketika dana darurat kita kepake, otomatis kita harus isi lagi dong, harus nabung lagi tuh gitu. Jadi sebisa mungkin kalau udah kekumpul, jangan lupa pakainya itu sebijak-bijaknya gitu. Karena jangan lupa setelah pakai harus isi lagi gitu kan. Supaya apabila terjadi kondisi yang darurat datang lagi, kita udah ready lagi nih gitu. Gitu sih Mbak. berarti waktu pakai pun bukan berarti ini dana darurat ada, gue bisa pakai, tapi harus punya beban untuk ini harus diisi lagi gitu ya, Mbak? Iya bener banget, jadi harus bijak banget tuh makanya buat makainya gitu ya. Tadi kan berasa kalau dana darurat ini harus kita punya ketika dia dalam kondisi darurat atau yang tidak terduga gitu, tidak ada di plan kita. Tapi yang mungkin sering jadi pertanyaan, berapa persen sih kita harus menyisihkan dana darurat dan idealnya berapa banyak nih kita harus punya dana darurat, Mbak? Oke, tadi aku sempat singgung ya, untuk dana darurat itu kan paling enggak untuk single itu 6 kali pengeluaran rutin bulanan kita gitu. Nah, kalau misalnya ditanyanya bagaimana alokasi buat nabungnya gitu kali ya Mbak ya. Nah, untuk alokasi nabungnya itu paling enggak kan kita itu bisa simpan at least 10% lah dari income kita gitu. Tapi kalau misalnya aduh Mbak ini udah mepet banget nih income sama expense saya gitu. Ya udah keluarkanlah itu di awal gitu. Jangan sampai nunggu sisanya. Karena kalau nunggu sisanya biasanya sih nggak pernah sisa ya Mbak ya. Benar-benar. Gitu. Oke, berarti idealnya tadi 10% itu kita tabung memang dari pendapatan kita dan 10% itu semuanya untuk dana darurat atau kita harusnya kan kita punya tabungan juga tuh tadi Mbak Reti bilang atau mungkin ada orang yang ingin berinvestasi itu pembagiannya seperti apa Mbak? Oke, jadi gini, sebenarnya ini aku bilang at least 10%, itu nggak harus kepatok 10% gitu ya. Oke. Misal nih, kita itu maunya punya dana darurat duluan nih. Udah deh, tujuan keuangan yang lain entar dulu. Aku harus fokus sama darurat. Ya, boleh tuh dibanyakin dana daruratnya supaya cepat terkumpul. Jadi kembali kepada kebutuhan kita masing-masing gitu ya Mbak ya. Atau mungkin, oh di samping dana darurat, aku punya tujuan keuangan yang lain gitu. Nggak apa-apa sambil lalu gitu. Yang penting dana daruratnya tetap untuk ada ditabung gitu. Jangan sampai enggak gitu. Karena apa? Misalnya kita punya tabungan nih. Kemudian in case dalam keadaan darurat, karena kalau kita misalnya nggak punya dana darurat tuh ya, kan bisa-bisa tabungan yang udah kita susah-susah buat tabung itu kepake buat dana darurat gitu. Kan sayang gitu kan ya, harusnya katakanlah 2-3 bulan lagi udah bisa beli something gitu. Jadi nggak bisa gara-gara uangnya kepake. Nah itu kenapa meskipun kita punya tujuan keuangan, tapi dana darurat belum terpenuhi, tetap tuh jadi dana daruratnya jalan, tujuan keuangannya juga jalan, disesuaikan dengan masing-masing orangnya gitu. Oke. Dan apakah dana darurat itu bisa jadi tujuan keuangan nggak sih Mbak? Oh bisa banget dong, malah dana darurat itu adalah basicnya gitu ya. Harusnya tujuan keuangan pertama itu punya dana darurat dulu gitu. Karena kalau kita misalnya ngomong tentang piramida keuangan finansialku.com, itu yang paling basic itu adalah dana darurat gitu. Jadi ibaratnya pondasi dari semuanya gitu. Jadi buat teman-teman pastikan buat punya dana darurat dulu gitu Mbak. Oke, berarti misalnya anak muda kadang kan
tujuan keuangannya beli handphone lah atau beli sesuatu yang mahal mungkin. Tapi sebelum ada dana darurat sebaiknya pikir berkali-kali dulu ya Mbak, karena harusnya sudah punya dana darurat terlebih dahulu gitu. Nah, iya benar itu. Jadi harusnya sebelum kita ke tujuan keuangan yang lain, kita itu punya dana darurat dulu. Kenapa? Supaya dalam perjalanan menuju tujuan keuangan itu nggak kesendet gitu loh. Jadi jangan sampai dalam kondisi darurat tujuan keuangannya malah nggak jadi dicapai karena uangnya harus kepake untuk kondisi yang darurat gitu. Itu sih Mbak. Oke. Ini perlu digarisbawahin banget kalau tujuan keuangan pertama nih kalau mau punya keuangan yang sehat adalah punya dana darurat dulu supaya tujuan keuangan lainnya nanti itu tidak terganggu sama sekali dalam prosesnya ya Mbak. Betul banget itu Mbak. Jadi harus digarisbawahi banget. Oke, mungkin gini ya. Buat teman-teman semua nggak perlu khawatir misalnya penghasilannya pas-pasan atau gajinya pas-pasan kemudian kita jadi punya banyak alasan buat nggak punya dana darurat. Padahal dalam kondisi darurat adalah ya dana itu yang bakal menyelamatkan kita gitu ya, bisa bantu kita buat tetap merasa aman, nyaman gitu ya, karena kan mungkin dalam kondisi-kondisi yang darurat ketika kita itu mempunyai ketenangan hati, kenyamanan, itu bisa membantu kita untuk berpikir lebih jernih gitu. Jadi nggak ada alasan mulai sekarang buat nabung dana darurat, karena sekecil apapun kamu punya uang, kamu bisa tabung gitu kan. Banyak banget instrumen yang bisa kita pakai buat nabung uang kita sekecil apapun. Jadi jangan beralasan lagi buat nggak punya uang buat beli dana darurat, sedangkan kamu bisa ngopi-ngopi cantik di kafe gitu ya.